Haleluya, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, berkuasa atas hidup keluarga kami, berkuasa atas hidup gereja Tuhan. Terima kasih Bapa untuk usia yang Tuhan berikan kembali kepada kami untuk dapat menghirup udara pagi ini. Maka hal itu berarti Engkau sedang memberi penugasan kepada kami untuk menjalani hidup secara bijaksana di atas dunia. Beri kami hikmat melalui firman-Mu ya Tuhan yang kami dengar pagi ini, agar perjalanan hidup kami menghormati Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saudara-saudara, renungan pagi berjudul Kebaikan Berbuah Kebaikan. Diambil dari Yeremia pasal 39 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu juga, demikianlah firman Tuhan, Aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti, aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang teman pernah bersaksi waktu masih duduk di bangku SD. Ia lupa membawa uang untuk membayar angkot. Sepanjang jalan ia memikirkan bagaimana caranya menjelaskan kepada sopir. Menjelang tempat tujuan, seorang ibu tampaknya melihat wajah pucat teman saya. Ia bertanya, apa yang terjadi? Teman saya bercerita, akhirnya ibu itu bukan hanya membayari ongkos angkot, melainkan juga memberikan uang tambahan untuk perjalanan pulang teman saya. Walaupun selama belasan tahun, teman saya tidak pernah bertemu lagi dengan ibu yang baik hati itu. Namun, wajahnya tetap ia ingat dengan baik. Dan dia berharap satu kali kelak dia bisa membalas budi ibu yang baik hati itu. Saudaraku, pada masa pemerintahan Raja Sedekia, Yeremia dipenjarakan karena perkataannya yang dianggap sesat oleh para pemuka agama yang menentang ajarannya. Saat mendengar kabar tersebut, Ebed-Melek, seorang pembantu raja, menghadap raja untuk kemudian membebaskan Yeremia. Ia dengan kebaikan hatinya itu menolong dan mengeluarkan Yeremia dari dalam sumur. Kebaikan hati Ebed-Melek itu tidak langsung mendapat balasannya. Cerita seolah berhenti sampai di situ. Namun, saat kota itu akan dihancurkan, Tuhan berfirman bahwa Ebed-Melek pasti akan luput dan diselamatkan. Ia diselamatkan bukan hanya karena perbuatan baiknya, melainkan karena apa yang mendorongnya untuk berbuat baik, yaitu iman dan kepercayaannya kepada Tuhan semesta alam. Setiap kebaikan yang kita lakukan dengan penuh ketulusan tak hanya membekas di hati sang penerima kebaikan, tetapi juga akan menarik perhatian Tuhan. Setialah dalam melakukan kebaikan yang kecil, saudara, karena Dia di tempat yang tersembunyi akan memperhitungkannya dan akan melimpahkan berkat yang lebih besar dari apa yang kita lakukan kepada sesama kita. Ingatlah, kebaikan yang kita lakukan pada hari ini dapat mengubah hidup seseorang selama-lamanya dan dapat juga mengubah hidup kita selama-lamanya. Kita berdoa, ya Tuhan, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang bukan hanya menjadi penerima-penerima kebaikan, tetapi juga orang-orang yang mengerjakan kebaikan, sehingga orang-orang yang kami tolong akan terus juga menolong orang lain, dan ada banyak lagi orang-orang lain akan saling menolong. Dengan demikian, kami bisa jadi berkat buat orang lain, yang kami percaya satu kali kelak pun kami juga diberkati oleh karena Tuhan. Sertai kami Bapa untuk kegiatan sepanjang hari ini, hari Jumat, tanggal 2 September 2022, dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan, terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan memberkati. Shalom.